Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Kali ini kita akan membahas sebuah contoh soal testing untuk Microsoft Word pada lowongan seorang admin perangkat desa. Ini berdasarkan real story kawan-kawan, di mana gue membuat sebuah soal testing Microsoft Word untuk para admin perangkat desa. Kira-kira soalnya seperti ini. Tolong buatkan surat dengan menggunakan Microsoft Word dengan format persis seperti contoh di bawah ini. Gunakan lembar kerja yang sudah disiapkan. Jadi ada contoh surat teman-teman kita seperti ini. Jadi kita akan meniru contoh surat seperti ini kawan-kawan, di mana di bagian atas ada kop surat seperti biasa, ada logo, kemudian ada identitas, lalu ada nomor di sini, nomor surat, kemudian di sini perihal dan sebagainya, ada pembuka, kemudian isi surat dan penutup, kemudian di bawah ada tanda tangan dan tembusan, ya. Kemudian kita juga disiapkan sebuah lembar kerja seperti ini, lembar kerjanya kawan-kawan, ya seperti ini, ya belum ada susunan layoutnya kawan-kawan ya. Jadi kita diminta untuk menyusun layout surat ini persis dengan contoh yang ini, ya. Oke, bagaimana cara membuat format surat seperti ini di Microsoft Word? Mari kita mulai pembahasannya. Baik teman-teman, sepertinya soal testingnya tidak terlalu sulit ya. Jadi kita hanya diminta untuk menyesuaikan format sebuah surat seperti persis contoh seperti ini ya. Pertama kita perhatikan di bagian atas ada kop surat teman-teman, ada logo, kemudian ada identitas dan ada di sini ada garis bawah. Nah, kemarin kita juga sempat membahas bagaimana cara membuat kop surat yang profesional ya. Mari kita praktekkan dalam contoh soal kali ini ya. Kita balik ke lembar kerja yang sudah disiapkan seperti ini teman-teman. Nah, kita perhatikan dulu bahwa di sini sepertinya marginnya belum diatur ya. Jadi jarak antar kiri kanannya ini masih terlalu lebar, jadi akan kita atur dulu marginnya, kawan-kawan. Cara untuk mengatur margin di Microsoft Word, teman-teman menuju ke layout di sini. Oke, layout, kemudian klik margin di sini. Kemudian pilih beberapa, ada normal, ada narrow, moderate, dan sebagainya. Biasanya untuk surat kita menggunakan yang normal seperti ini ya, dengan jarak 2,54 cm untuk masing-masing margin. Nah, seperti ini, maka sekarang surat kita cukup melebar seperti itu kawan-kawan ya. Kemudian langkah berikutnya teman-teman kita buat dulu kop suratnya ya. Caranya teman-teman klik 2 kali di sini, klik kiri 2 kali, sehingga muncul section header seperti ini teman-teman, muncul bagian header seperti ini. Lalu sekarang kita akan buat kop surat persis nanti seperti ini jadinya ya, ada logo, ada identitas. Kemudian ada garis bawahnya. Baik teman-teman, ini jika diperhatikan, ini sebetulnya sudah sebuah tabel ya. Jika diperhatikan, teman-teman perhatikan, ini merupakan sebuah tabel. Ada tanda seperti ini, teman-teman klik saja. Lalu kita berikan border dulu supaya kelihatan tabelnya seperti ini. Kita beri all border ya. Nah, kelihatan nih teman-teman, di sini ada tempat untuk menyisipkan logo. Kemudian di sini identitasnya ya. Sekarang kita sisipkan logonya dulu. Caranya teman-teman klik di sini, lalu menuju ke header and footer di bagian atas. Lalu pilih pictures di sini. Kemudian teman-teman pilih di mana tempat meletakkan logo tersebut. Ya, misalkan di sini teman-teman logonya, lalu kita klik insert, maka muncul logo seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita sesuaikan ukurannya ya. Oke, misalkan seperti ini, lalu ini kita juga sesuaikan seperti ini kawan-kawan. Oke. Kemudian untuk tulisan ini, jika teman-teman ingin ubah tulisannya boleh ya. Misalkan kita ubah seperti ini, contoh tulisan ini ya, kita ubah seperti itu. Lalu ukurannya sedikit kita perkecil. Oke, teman-teman. Lalu langkah berikutnya sekarang kita membuat garis bawah ini ya. Caranya seperti yang video sebelumnya tentang membuat kop surat, teman-teman juga sudah tahu. Klik dulu di sini ya, di bawah tabel ini. Lalu teman-teman menuju ke desain. Lalu pilih page border. Oke, lalu menuju border di sini. Kemudian teman-teman pilih jenis garisnya ya. Misalkan kita ambil contoh yang ini saja. Oke, kemudian kita buang topnya, garis atas kita buang. Garis kiri juga kita buang, garis kanan kita buang. Kita sisakan garis bawah saja ya. Kemudian klik OK, maka otomatis akan muncul garis bawah di bawah kop suratnya. Jika ini sudah jadi teman-teman, maka langkah berikutnya kita hilangkan lagi garis table di sini ya. Caranya kita klik lagi di sini. Oke, sehingga muncul pilihan seperti ini. Lalu teman-teman klik tanda panah ini, pilih no border ya. Sehingga sekarang bordernya hilang ya, tidak muncul bordernya. Lalu kita klik di sini. Oke. Sepertinya untuk kop surat sudah jadi ya kawan-kawan ya, seperti ini. Kita sudah bisa membuat kop surat seperti ini. Langkah berikutnya kita akan membuat tulisan nomor ini menjadi center. Ini mudah sekali teman-teman ya. Silakan klik atau blok seperti ini juga boleh. Lalu teman-teman pilih home. Kemudian pilih bagian sini ya, bagian center. Atau bisa juga Ctrl E ya, di keyboardnya di Ctrl E. Maka posisi di sini akan berubah menjadi center ya kawan-kawan. Oke, ini bold ya. Oke, bold, maka kita blok di sini, lalu teman-teman pilih B di sini ya, bold, kita klik, maka muncul seperti ini.
Oke, teman-teman, seperti itu ya. Nah, berikutnya teman-teman, jika diperhatikan di sini ada tab ya, kawan-kawan. Ini kan sejajar, titik 2-nya sejajar. Kemudian setelah tulisan koordinasi ini ada space, kemudian ada tulisan Bogor yang berada di posisi kanan seperti ini ya, kawan-kawan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, cara ini juga kita pernah bahas ya, teman-teman, pada contoh membuat surat lamaran kerja kemarin. Teman-teman boleh tonton videonya jika belum tonton, nanti linknya ada di deskripsi ya. Cara pertama, teman-teman blok dulu dari sini, perihal sampai lampiran di blok dulu. Sekarang kita atur dulu posisi tabnya ya. Jadi kita akan buat tab sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali ya. Ini untuk tab posisi titik 2-nya. Kemudian kita buat tab lagi untuk posisi value-nya. Lalu nanti kita bikin tab satu lagi untuk posisi nomornya ya. Ya, lokasi dan nomor. Misalkan di sini. Oke, sekarang ada 3 tab teman-teman ya. Juga perhatikan di sini ada 1, 2, ada 3 ya, 3 tab. Nah, jika sudah, maka teman-teman silakan klik di sini. Ya, ini saya perbesar saja. Teman-teman klik di sini setelah perihal, lalu tekan tab di keyboardnya, tab. Maka sekarang posisinya sama dengan tab pertama kita buat, ya teman-teman. Lalu klik di sini, sekarang tab lagi. Maka tab kedua itu sama posisinya dengan tab yang ini kita buat, ya teman-teman. Lalu kita klik setelah kata koordinasi ini, kawan-kawan. Kita klik di sini, ya. Lalu kita tab sekali lagi, maka posisi sekarang sama dengan tab yang kita buat ya, sebelah kiri. Oke, jika teman-teman ingin ubah posisi tabnya juga boleh seperti ini. Oke ya teman-teman, paham ya? Clear sampai sini. Lalu untuk yang sifat juga seperti itu, teman-teman klik di sini, lalu tab sekali, maka akan sejajar, kemudian tab lagi. Ini kita delete aja spasinya, ya, sejajar seperti ini kawan-kawan. Kemudian lampiran juga kita tab sekali, kemudian ini juga kita tab sekali. Ya, sekarang sudah rapi ya, titik 2-nya rapi, kemudian di sini juga sudah rapi seperti ini. Nah, itu cara menggunakan lap tab yang seperti kita bahas di tutorial sebelumnya, kawan-kawan ya. Lalu teman-teman, jika kita lihat ini jarak antara barisnya terlalu lebar ya, jaraknya terlalu lebar, sedangkan di contoh ini jaraknya kan kecil ya. Maka kita harus atur dulu spasi antar katanya ya. Caranya teman-teman boleh blok semua, Ctrl A ya. Cara blok semuanya Ctrl A seperti ini. Oke, lalu teman-teman masuk ke bagian paragraf. Nah, di sini ada tanda panah kecil ini, paragraf setting. Teman-teman klik dulu. Oke, teman-teman klik dulu di situ. Kemudian di sini di bagian line spacing, teman-teman pilih single ya, pilih single satu atau single. Klik OK, maka sekarang akan menjadi rapat seperti ini, ya. Atau cara cepatnya bisa Ctrl A, kemudian Ctrl 1 seperti itu, ya. Oke, ini kita berikan enter saja supaya ada jarak. Lalu ini juga sudah merapat ya teman-teman, sudah sip, sudah sesuai dengan contoh tadi. Lalu sekarang kita atur lagi kepada YTH-nya ya, kepada YTH ini kita kasih enter, kemudian ini juga kita enter, lalu yang di sini kita enter ya, seperti ini contohnya kita lihat dulu, kepada YTH di lingkungan di tempat dengan hormat ya, oke. Betul teman-teman seperti ini, kemudian dengan hormatnya juga seperti ini ada enter, kemudian puji syukurnya ini kawan-kawan agak menjorok ke dalam ya, agak menjorok ke dalam. Nah, di sini teman-teman bisa buat dengan cara klik di sini lalu tab seperti itu. Boleh, atau teman-teman jika ingin manual ini boleh seperti ini, klik di sini. Lalu teman-teman klik di bagian ini ya, di bagian first line indent ini. Lalu tarik di mana posisi yang teman-teman inginkan. Misalkan di sini ya, di baris 1 ini ya. Oke, seperti itu. Lalu teman-teman apalagi yang harus kita perhatikan? Nah, di bagian ini juga teman-teman jika kita perhatikan rata ya. Tanda titik 2-nya rata, kemudian di sini value-nya juga rata semua. Nah, sekarang kita buat dulu seperti itu. Pertama kita enter dulu di sini. Oke, supaya ada jaraknya. Lalu di sini kita enter juga supaya ada jaraknya, teman-teman. Kemudian sama dengan cara tadi ya, kita akan membuat sebuah lap tab seperti ini ya. Di atasnya akan kita buat lap tab supaya dia menjadi sejajar. Caranya teman-teman blok dulu ya. Ini bagian yang ingin kita ratakan, teman-teman blok seperti ini. Lalu kita buang dulu teman-teman, langsung menuju ke bagian atas ini, bagian ruler. Lalu teman-teman buang dulu nih, lap tab yang kita buat di atas tadi dibuang dulu, seperti ini. Lalu yang ini tadi udah hilang ya. Oke, sekarang kita bikin lap tab baru. Caranya, teman-teman klik kiri di sini sekali. Nah, silakan atur di mana posisi titik 2 yang ingin teman-teman letakkan. Misalkan teman-teman ingin letakkan di sini, maka buat lap tab di sini. Oke, sekali. Kemudian untuk value-nya misalkan kita tab lagi di sini. Oke, kita cukup menggunakan 2 tab teman-teman. Kita coba. Sekarang kita arahkan kursor kita ke sini ya, sebelah tanggal ini. Kita arahkan di sini. Kemudian kita tab sekali. Maka sekarang posisi titik 2-nya ini berada sejajar dengan tab yang kita buat ya. Oke, clear ya. Lalu di sini kita tab lagi sekali lagi. Maka posisi huruf S-nya ini itu sejajar dengan tab yang kedua.
Oke, kemudian juga dengan waktu seperti itu juga, kita tap sekali, lalu kita klik di sini, kita tap lagi, maka akan menjadi sejajar. Setelah ini, setelah kata tempat, kita juga tap sekali, kemudian di sini kita tap juga sekali, kemudian di acara ini kita tap sekali, lalu kita tap lagi, maka ini akan sejajar juga seperti ini kawan-kawan. Begitu juga di bagian bawah ini, ya, kita tap sekali, lalu kita tap lagi. 2 kali tap sehingga posisinya menjadi sejajar semua. Ya, sampai sini clear ya kawan-kawan. Jika belum clear, teman-teman bisa ulang lagi video kita atau bisa tonton lagi video yang judulnya membuat surat kerja ya. Di situ gue jelaskan detail bagaimana cara membuat laptop ini ya. Oke. Lanjut kita ke berikutnya yaitu mengharapkan. Ini tulisan mengharapkan agak menjorok ke dalam ya, sama dengan tulisan puji syukur ini. Teman-teman bisa klik di sini lalu klik di bagian first line indent ini, lalu samakan posisinya dengan puji syukur tadi yang di atas ya. Oke, setelah itu sudah. Kemudian di bagian lurah tanda tangan ini ada enter, lalu posisinya di sebelah kanan ya kawan-kawan. Ini juga gampang membuatnya. Teman-teman klik di sini, lalu tekan enter 3 kali seperti ini. Lalu teman-teman blok ya, dari tulisan lurah ini teman-teman blok sampai ke sini. Kemudian teman-teman bisa menggunakan ini ya, teman-teman bisa ubah posisinya menggunakan ini ya, menggunakan bagian bawah itu teman-teman, jangan bagian atas. Jika teman-teman mengubah dengan klik yang bagian atas saja, first line indent, maka semuanya tidak akan berubah ya, tidak akan ikut pindah. Tapi jika teman-teman ingin semuanya ikut pindah, maka klik yang di bagian bawah nih, ya di bagian bawah sehingga semuanya ikut pindah. Lalu terus arahkan ke tempat yang teman-teman inginkan. Oke, misalkan sebelah sini ya, oke sampai sini misalkan. Oke. Seperti itu untuk tembusan di bawah. Oh ini ada nomornya, ada nomor 1 dan nomor 2 kawan-kawan. Maka cara membuatnya gampang sekali. Teman-teman blok seperti ini. Ya blok untuk 2 baris ini. Lalu teman-teman menuju ke sini. Di bagian numbering ini. Teman-teman pilih yang modelnya yang ini aja ya. Pakai titik sini. Oke. Nah jika teman-teman ingin sejajar dengan tembusan ini. Maka ini di blok dulu. Lalu ininya teman-teman tarik ya. Tarik ke sini sejajar. Kemudian yang di bawah ini juga tarik ke sini. Tarik ke sini, nah ini balikin lagi ke sini. Oke, sejajar ya. Baik, kita coba lagi dari atas. Kopnya sudah oke, kawan-kawannya sudah ada logo, kemudian ada garis bawahnya, kemudian nomornya juga sudah di tengah, lalu ini juga sudah sejajar, ini juga sudah. Oke, ini ada satu hal yang ketinggalan teman-teman. Perhatikan di sini, ini kan tidak rata kanan ya, ada yang seperti ini ya, ini kurang bagus kelihatannya. Jadi kita akan bikin rata kiri, rata kanan atau justify. Caranya teman-teman blok dulu seperti ini. Oke, blok. Lalu teman-teman menuju ke sini, pilih yang rata seperti ini ya, justify atau boleh juga Ctrl J. Oke, seperti ini. Maka sekarang tampilannya seperti ini ya. Ini lebih enak melihatnya ya. Jadi rata kiri dan rata kanan. Oke. Seperti itu teman-teman. Ini adalah tampak 100% dari surat kita ya, seperti ini. Ini sama dengan contoh yang diinginkan tadi. Ya, ini contohnya. Oke, kemudian surat kita yang kita buat seperti ini. Oke, sepertinya sudah cukup ya kawan-kawan, sudah persis dengan contoh yang diinginkan. Oke, mudah sekali kawan-kawan ya. Jadi soal testing yang memang gue buat sengaja mudah ya untuk admin perangkat desa. Tapi sebetulnya jika mereka menguasai teknik-teknik seperti ini akan mudah. Akan tetapi jika mereka belum menguasai maka ini pastinya akan kesulitan juga untuk membuat surat seperti ini. Baik teman-teman, itu saja tutorial kita kali ini. Yaitu contoh soal testing admin untuk perangkat desa, di mana kasus kali ini adalah kita membuat surat undangan ya, membuat surat undangan seperti yang sudah kita praktekkan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan seperti biasa jika teman-teman belajar sesuatu kali ini, jangan lupa klik like, kemudian klik subscribe, dan bila ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan salam.